Assalamualaikum Mang Ye. Waalaikumsalam. Ya Mang Ye, mau nanya nih Mang Ye, rumor tentang sejarah nama-nama shelter pos Gunung Cermai nih Mang Ye. Apa namanya? Cibunar tuh kenapa dinamain Cibunar, Leuweung Datar tuh kenapa dinamain Leuweung Datar gitu Mang Ye. Dari pos pertama dulu Mang Ye, Cibunar itu sebenarnya Cibunar tuh artinya tuh apa tuh Mang Ye? Cibunar tuh mengandung arti kalau Ci tuh Cisusu, Bunar tuh ibu. Nah, di situ tuh tempat sejarah waktu para wali mau naik ke puncak tuh ngambil air wudhu dulu dari Cibunar. Nah, di Cibunar tuh dinamain ada kolam, kalau orang dulu tuh dinamain Telaga Suci. Nah, yang duduk di situ apa uni di situ dinamain Mbah Timah utamanya. Nah, terus banyak juga seperti Mbahku Parigi Sepongkoneng, Mbahku Lima Agung, para lima pengagung, Sang Hyang Rancangkawat ada juga. Terus Miranda Midang juga ada. Terus Buyut Dharma Jati juga ada di situ dikumpul. Nah, menurut orang dulu tuh pintu Cermai itu di situ di Cibunar. Cuman kalau di Cermai itu nggak ada kuncen. Nah, kalau disebut ada sebagai orang tua tuh ada. Soalnya kalau ngemban satu sejarah aja itu lama, makan waktunya bisa seminggu tuh belum selesai. Jadi dirangkum aja. Nah, Penting ini. Jadi Cibunar tuh artinya cai susu ibu. Ya, susu ibu. Susu. Cuman itu cinyusu ya. Cinyusu. Kalau artinya mah cisusu ibu. Susu ibu. Susu Ya. ibu berarti. Kalau ci itu cisusu, bunar tuh ibu. Oh. Jadi makanya airnya juga paling bersih. Oh, jernih ya. Iya. Bisa langsung minum emang ya. Iya, bisa langsung minum. Nah, terus tuh di atasnya Cibunar tuh apa tuh Mang Ye? Yang disebut Dharma Jati, itu Dharma Jati itu yang penghuninya tuh Nyimas Gandasari. Itu yang dinamain, ada yang suka lihat jubah putih itu ada 3. Satu itu yang di puncak, yang di dalam kawah yang dinamain Raja Soleman, itu satu. Yang kedua dari Mbahku juga bisa nyampe. Mbahku Lurah. Terus ada lagi yang di Batu Lingga tuh Gusti Sinuhun juga sama. Ada cirinya kalau yang janggutnya panjang berarti yang Raja Soleman. Wah, dasar kawah. Itu Raja Soleman teh siapa bah itu bah? Kalau turunannya Abah nggak bisa ngasih tahu turunnya siapa. Cuman di situ dinamain Raja Soleman yang di bawah kawah. Sosoknya berjubah putih, berjenggot panjang ya, Bah? Itu Raja Soleman. Itu berarti di dasar kawah tuh, Bah, ya, bukan di puncak ya, Bah? Iya, iya sama. Sama ya. Berarti Raja Soleman itu bisa disebut yang Yang punya gunung gitu, Bah? Cermai Iya. ya. Yang punya Cermai. Cuman kalau tiap bloknya pasti ada bagian tugas dari kuburan kuda ke atas, itu namanya ini Bodak Darang, arti Bodak Darang. Dari bawah
dari kuburan kuda ke bawah itu mini Rembak Tentet, akhir Rembak Tentet, itu tugasnya. Nah, Wilayahnya ya, Bah? iya, kalau menurut sejarah orang tua nih, yang dinamain Gunung Gede tuh makanya bukan di Bogor sebetulnya, di Ciremai. Makanya yang di Cibunar tuh, makanya di itu tuh orang-orang tua dulu tuh semuanya tuh ngumpul bukannya Jawa Barat tapi 10 Jawa menurut orang tua tuh. Cuman belum ada yang ngegali sampai ke sana gitu. Makanya kalau di Ciremai itu nggak ada kuncen. Adanya apa, Bah? Ya kalau yang disebut di orang tuain ya ada gitu. Disepuhkan deh, Bah? Nah, disepuhkan gitu. Jadi emang sosok Emang ada. ada ya, Ada. sosok berjibah putih ya, ada ya. Terus itu, Bah, kalau apa namanya Batu Lingga, Bah, Nyilingga itu ada Itu, nggak, Bah? Batu Lingga tuh tempat istirahatnya para wali. Para wali. Dinamain Batu Lingga. Kalau Lingga tadi Linggi Linggi itu kalau bahasa Indonesia duduk. istirahat. Jadi namanya Nah, Batu itu. Lingga, Tempat persinggahan berarti ya, tempat peristirahatan. tempat gitu ya. peristirahatan. Makanya di Linggajati mah, di Linggajati itu ada dua sejarah. Sejarah perundingan para wali ada, sejarah Belanda juga ada. Dua sejarah pertama sejarah para wali, terus sejarah Belanda. jajahan. Jajahan. Itu, Bah, kalau sosok Nyilingga itu emang ada apa nggak ada tuh, Bah? Kalau ada yang dinamain Gusti Sinuhun tuh ada di Batu Lingga. Di Batu Lingga ya, Bah? Iya, makanya sekarang tuh didiriin musola di sana tuh, mintanya juga paimbarannya tuh pakai tumbak dari sawo, pohon sawo dua biji. Oh. Jadi ditanam tuh, Bah, di sana pohon sawo. Bukan ditanam, bikin tumbak Oh. di paimbarannya. Oh, iya iya. Nah, kalau ini, Bah, apa namanya? Macan putih itu bener Nah, apa? Emang ada. Kalau macan putih itu se-Jawa Barat tuh cuma satu, Cuman satu. cuman bisa kemana-mana. Macan putih. Nah itu kalau sebetulnya kalau yang udah tahu itu yang pakai jubah putih itu. Oh, jadi suka berwujud bentuk menjelma manusia sama macan putih gitu. Makanya kalau di Ciremai itu nggak ada binatang buas karena apa? Itu kodamnya para wali semua. Suka melihat binatang-binatang buas kayak macan gitu. Nggak berarti seperti bukan. di gunung lainnya. Nah keistimewaan di Gunung Ciremai itu air berirang aja, kalau di gunung lain kan beracun. Kenapa kalau di Gunung Ciremai itu istimewanya bisa diminum, rasanya macam-macam rasa gitu. Oh, air bisa diminum sih, Pak? Iya bisa, Kalau air di berirang Ciremai. bisa. Kalau di gunung lainnya kan nggak bisa. Berarti di dasar kawah ada genangan air, Bah, ada. Ada. Tetap itu bau belerang apa kayak air tawar biasa gitu kan? Iya air berirang tapi rasanya biasa. Berbau belerang gitu. Kalau berbau sih berbau, cuman nggak seberapa gitu. Jadi sama aja air putih biasa, cuman rasanya lain, sepet, asem. Tapi itu ada Nah, orang yang mempercayai ada khasiatnya apa gimana? Itu di dasarin kawah tuh kita pas nengok ke bawah tuh ada yang dinamain Masjid Agung. Di kawah Ciremai itu. Makanya kalau orang tua dulu tuh kalau tiap jam berapa aja ke sana tuh pakai azan subuh. Itu belum tergali. Kemungkinan itu orang pertama nyampe. Sama kita sholat juga azan subuh dulu kan, hitungnya. Nah itu yang pengetahuan apa ya emang. Itu kalau
ini bah apa namanya Bapak Tere itu bah sejarahnya Nah, gimana tuh bah? itu sebut Bapak Tere itu dinamain kan ada Leuweung Gede. Nah, itu makanya di sana tuh komplit binatangnya. Sosoknya juga komplit. Makanya kalau dulu sih jangan kan katain gitu nginep di Leuweung Gede. Jangan nginep di Leuweung Gede. Sebetulnya Di Bapak Tere itu bah Leuweung Gede tuh. sesudahnya sudah Bapak Tere, Sesudah Bapak Tere. sebelum Batu Lingga. Iya. Nah, kalau di shelter kan nggak ada Leuweung Gede tuh. Nggak ada. Itu bah Sangga Buana bah. Nah, ada Sangka Buana tuh ada namanya. Sangka Buana tuh sangka T2. Nah, kalau orangnya mah ada, Sangka Buana tuh ada, yang jaganya tuh ada. Nah, tiap kesana tuh ada, tiap shelter tuh, tiap blok tuh ada yang jaganya, bagian jaga-jaganya. Jadi Sangga Buana tuh artinya Sangga dua. Apa? Kalau salah kan Sangga dua bah. Sangga dua berarti 92 gitu. Apa? Ya pokoknya mah kalau itu mah nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau pengasinan tuh sama pengasinan tuh tempat istirahat juga kalau pengasinan. kalau yang disebut tanjak. Kalau orang dulu kan ngasin kadang gitu, Iya. istirahat makan. Nah, kalau dulu mah kalau naik gunung tuh ada bahasa sejarah dulunya. Kalau mau makan kepedasan, kalau mau minum kehuripan, minta kehuripan gitu. Kalau mau bikin api unggun, kejayaan. Ada kalau disebut Ada mantra ininya. mantra gitu. Iya. Bukan mantra sih, jadi emang bahasa di gunung kalau misalkan mau bakar-bakar Kejayaan. kalau mau minum Kehuripan, makan kepedasan. Ada. berarti ada bahasa khusus gitu ya kalau misalkan di gunung Ciremai. Bahasa apa ya? Totok Romo kali bah itu ya bah. Bahasa Totok Romo. Terus itu kayak Jadi kalau Ciremai itu sebetulnya cerminnya mengandung arti kalau kita perjalanan hidup tuh sama naik gunung. Seperti naik gunung tuh ada kalau udah nyampe puncaknya tuh sama kalau kita sampai sukses itu udah nyampe puncaknya. Kadang-kadang tapi yang udah sukses sudah naik di atas nggak lihat di bawah yang ngap-ngap deh. Jadi tiap selangkah tuh dihayati. Oh ini perjalanan turun tuh kayak kita perjalanan hidup gitu. jadi Sampainya jurus apa itu cerminan diri kita gitu ya. Di setiap perjalanan itu ada jadi dihayati, bukan pengen tahu Gunung Ciremai tapi dihayati tiap langkahnya. Oh gini yang capek tuh makan tuh gimana gitu, terbatas, nggak seperti biasa. Oh, jadi Ciremai itu artinya itu cermin kehidupan ya bah ya. Jadi mencapai puncak Gunung Ciremai itu sama saja kita mencermin ke diri kita sendiri gitu, kehidupan. Makanya air tuh cuman di Cibunar aja. Maksudnya apa? Nih bagaimana ngerasain yang gak minum sampai puncak. Nah di situ kan sadar diri kan gitu, bisa menghayati oh gini. Oh, yang disebut tanjakan Bapak Tere itu kayak apa Bang? Ya mulanya tuh ya udah tanjakannya tajam ya. Terus yang penghuninya juga lumayan juga, ya termasuk galak lah. Kalau tanjakan Saril Itu tergantung kitanya juga. Ya, kadang-kadang kan yang songkra, yang
seenaknya. Emang berdebat. Nah kita tuh jangankan di gunung, jadi diterapin lah sopan santun. Insya Allah kalau kita sopan santun, jangankan di gunung, kita aja nih yang di kita gitu ya, insya Allah berkah selamat lah gitu. Berarti Gunung Ciremai itu benar-benar mencerminkan ya Iya. bagaimana diri kita ya dari Iya. perjalanan juga. Kalau emang kitanya nggak sopan gitu, jadi yang kita Menjadi terima bahaya, juga iya. ya gitu ya. Yang tapi kalau emang kita di perjalanan kita sopan apa gimana gitu, itu ya menghargai. Sama lah yang Jadi kita juga dapat. Itu ya, saya juga dengar rumor di luar tuh kalau di Gunung Ciremai itu nggak boleh kencing nempel tanah tuh bah. Jadi banyak orang yang kencing di dalam botol. Itu menurut Sabah gimana tuh bah? Itu kalau menurut Abah tuh paling jelek kalau ditaruh di botol. Nggak apa-apa, di tanah juga nggak apa-apa. Daripada di botol lebih kotor kan. Apalagi kalau dibawa sembarangan gitu ya Bang. Nah, ya. Jadi rumor itu tuh nggak benar ya bang, nggak baik ya bah ya? Nggak baik. Nggak baik. Kalau cuma isu-isu dari pendaki-pendaki Yang penting kita pamit lah. izin, ada izin gitu ya. Iya. Permisi ya. Permisi. Pokoknya kemana aja kan kita kalau pamit sih. Ya kalau misalnya kita salah juga kan nggak terlalu disalahin. Iya, iya. Ya mungkin gitu aja dulu. Iya. Yaudah. Makasih ya bah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.